janin gue. Tenang, kandungan lo aman kok. Udah dicek sama dokter tadi. Cuman ya, tangan lo aja kena luka bakar. Ini tuh di mana sih? Hasbi gimana? Lo udah gak perlu mikirin Hasbi lagi. Nggak bisa. Gara-gara Hasbi, cek gue angus dan dia harus tanggung jawab. Ini cek dengan jumlah yang sama kayak punya lo. 3 miliar. Tapi ini dari orang lain. Atas nama Suryono. Bapaknya Hasbi. Yang berarti kakek dari janin yang ada di rahim lo. Bapaknya Hasbi? Kok nggak tahu kalau Hasbi masih berhubungan sama bapaknya? Banyak yang lo nggak tahu tentang Hasbi. Cek itu beneran buat gue. Bukan cuma cek ini. Lo bakal dapat tempat tinggal, uang bulanan, dan ada orang-orang yang akan ngelayanin semua kebutuhan hidup lo. Anggap aja semua ini berkat belas kasihan kakek yang ingin cucunya selamat dan sehat. Lagian emang lo nggak capek hidup melarat? Ini beneran kan? Ini gue gak dijebak kan? Iya. Lo bakal dapetin semua itu. Tapi lo harus pergi jauh. Ke luar negeri. Mungkin gue harus terima tawaran ini. Lagian, gue emang harus menjauh juga kan dari Bu Lydia dan keluarganya. Sekarang Syifa pasti lagi ngelawan rasa sakit di tubuhnya. Semua yang terjadi sama Syifa hari ini, Mas boleh kok marah sama saya. Mas boleh menyalahkan saya. Justru saya lebih lega kalau seandainya Mas marah sama saya langsung karena memang apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi sama Syifa memang kesalahan saya, Mas. Saya yang lalai, saya yang gagal jagain Syifa. Menyalahkan kamu sekarang itu gak bikin kondisinya berubah. Dan justru seharusnya saya yang menyalahkan diri saya sendiri. Karena sebagai ayah, saya udah gagal jagain Syifa. Mas, saya semakin merasa bersalah. Kesalahan itu manusiawi. Saya tahu kok kamu benar-benar nyesel. Dan sekarang Syifa itu nggak butuh buat kita saling menyalahkan. Dia butuh kita saling menguatkan, berdiri buat dia. Nanti ketika Syifa udah sadar, saya akan menjaga Syifa. Saya akan ngelindungin Syifa. Saya nggak akan buat Syifa jadi terluka lagi. Kita jaga Syifa sama-sama ini. Iyalah. Hadapi ini semua sama-sama ya. Demi Syifa dan demi masa depan kita lah. Demi Syifa. Demi masa depan kita berdua.
Kayaknya kamu juga perlu bantuan para medis nih. Kamu juga kan tadi jatuh. Saya nggak apa-apa kok, Mas. Kamu itu jangan terlalu maksain diri kamu. Kesehatan kamu juga berharga lah. Beneran, saya nggak apa-apa, Mas. Ya udah kalau gitu, saya mau telepon mama dulu ya. Saya mau ngabarin keadaannya Syifa. Sebentar ya. Permisi Mbak, Iya Bu, pasien atas nama Aulia Syifa Maheswari ada di kamar berapa ya? sebentar ya Bu. Di lantai 3 di ruangan ICU Bu. Oke, makasih ya. Sama-sama Bu. Syifa. Cepat bangun ya. Nanti kita main lagi di taman bermain kayak waktu itu. Tante kangen. Siapa lah? Pak Laras. Kamu udah bikin anak aku celaka. Eliza! Eliza. Ngapain kamu ada di sini? Akhirnya kita ketemu juga ya Julian. Setelah bertahun-tahun kamu berusaha misahin aku dari anak aku sendiri. Dan tiba-tiba aku dengar kabar kalau dia kritis, ini semua tuh gara-gara kamu. Dia bukan anak kamu lagi. Dan dia udah gak butuh lagi sama kamu. Gak ada siapapun yang bisa misahin ibu kandungnya sama anaknya sendiri. Ini Eliza mantan istrinya Mas Julian. Bukannya dia udah meninggal? Sekarang lebih baik kamu pergi. Kamu gak ada urusan apapun di sini. Aku gak mau lagi ya diatur-atur sama kamu. Itu hak aku buat ketemu sama anak aku. Dan aku juga akan bikin perhitungan sama perempuan yang udah bikin anak aku celaka.